Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Amel hari ini. Gimana kabarnya semua? Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita semua. Doa dimulai. Doa. Hari ini kita akan mempelajari materi bangun ruang sisi datar. Benar. Nah, kompetensi dasarnya yaitu KD 3.9, membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, kubus, balok, prisma, dan limas. 4.9 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, kubus, balok, prisma, dan limas, serta gabungannya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar kubus. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang melibatkan bangun ruang sisi datar kubus. Nah, perhatikan gambar di bawah ini, ada gambar apa aja? Rubik, dadu, dan kado. Berbentuk apakah benda-benda ini? Ya, betul. Benda-benda ini, ketiga benda ini, rubik, dadu, dan kado, merupakan bentuknya yaitu kubus. Kenapa kok benda tersebut disebut kubus? Nah, hari ini kita akan mempelajari kubus. Pengertian kubus yaitu sebuah bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi dan semua unsurnya sama panjang. Contohnya, di sini kami punya data, manakah dari data berikut yang termasuk kubus? Nah, karena dari definisi sebuah bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi dan semua unsurnya sama panjang, maka bisa kita simpulkan yang merupakan kubus adalah, nah ini seharusnya di samping ya kubus ini. Jadi nomor 1 itu bukan kubus. Yang nomor 2 itu kubus karena panjang, lebar, tinggi atau sisi-sisinya atau rusuk-rusuknya sama panjang. Jadi 13 cm, 13 cm, dan 13 cm. Dan untuk yang nomor 3, jadi nomor 1 bukan kubus ya, karena tingginya berbeda. Nomor 3, panjang, lebar, dan tingginya sama, hanya beda di satuannya. Karena kalau kita samakan satuannya, kita ubah ke salah satu, misalnya ke cm, itu akan menghasilkan masing-masing panjangnya 30 cm, tingginya juga 30 cm. Maka nomor 3 itu termasuk kubus. Nah, yang keempat itu bukan ya, karena bukan kubus. Itu berbeda. Yang kelima itu merupakan kubus, karena jika dihitung, itu akan menghasilkan 2,5 meter akan menghasilkan 250 cm juga, dan jika kita ubah satuannya desimeter ke cm, 25 desimeter akan menghasilkan 250 cm. Jadi di sini dari data di sini yang merupakan kubus yaitu poin 2, 3, dan 5 karena mereka mempunyai panjang, lebar, dan tinggi yang sama. Selanjutnya kita akan belajar unsur-unsur kubus. Yang pertama ada titik sudut pojok, yaitu ada 8 buah, misalnya titik A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi itu adalah titik-titik yang merupakan titik sudut dari kubus. Selanjutnya yang kedua ada rusuk, yang semuanya sama panjang. Rusuknya yang mana? Rusuknya AB, BC, CD, AD. Itu ya. Jadi mereka semuanya sama panjang. Yang ketiga, sisinya ada 6 buah. Sisinya yang mana? Sisinya kongruen. Yang pertama ada A, B, C, D. Itu yang disebut sisi. Kita coba lihat ya. Sisinya. Ini animasinya nggak jalan. Jadi antara lain ya, sisinya ada A, B, C, D, B, C, G, H, B, C, G, F, B, C, G, F. Ada ADHE juga. Yang keempat ada diagonal sisi, ada 12 buah, semuanya sama panjang. Diagonal sisi itu yang mana? Diagonal sisi itu dari BCGF, maka diagonal sisinya BG. Sisi ABCD, maka diagonal sisinya BD atau AC.
Nah, itu ya. Yang berwarna hijau itu sisi. Yang kuning itu juga disebut sisi. Yang berwarna hitam juga sisi. Nah, diagonal sisinya yang ada 12 buah berada di BG. Garis BG. Panjang setiap diagonal sisinya, jadi BG itu rumusnya panjang rusuk dikalikan akar 2. Yang kelima kita punya diagonal ruang. Diagonal ruangnya ada 4 buah, semua sama panjang. Panjang diagonal ruang kubusnya, rumusnya yaitu panjang rusuk dikalikan akar 3. Lanjut yang terakhir ada bidang diagonal. Tadi udah ya? Jadi untuk diagonal ruangnya kami ulangi ya. Ini ada garis merah, itu merupakan ini di sini ada garis merah merupakan diagonal ruang dari kubus. Jadi rumusnya apa? Rumusnya panjang rusuk dikalikan akar 3. Lanjut yang terakhir ada bidang diagonal. Satu kubus memiliki 6 buah bidang diagonal. Semua bidang diagonalnya kubus berbentuk persegi, panjang yang luasnya sama dan kongruen. Ini kami punya sebuah kubus. Pada kubus ABCDEFGH, di bawah ini salah satu bidang diagonalnya adalah persegi. Persegi itu bukan persegi panjangnya. Itu typo itu. Persegi BDHF. Jadi di sini ada gambar BDHF. Oh, ini BGHA. BDHF selanjutnya coba. Ini CDEF. Ini juga bidang diagonal. Nah, EH, BC, EH itu juga bidang diagonal. ADGF juga merupakan bidang diagonal. ACGE juga merupakan bidang diagonal. BDFH juga merupakan bidang diagonal. Nah, luas setiap bidang diagonal dapat kita hitung dengan rumus sisi kali sisi dikalikan akar 2. Jadi ingat-ingat untuk luas bidang diagonal kita menggunakan rumus sisi kali sisi dikalikan akar 2. Selanjutnya volume kubus. Nah, pada kubus panjang, lebar, dan tingginya itu sama. Maka volumenya bisa kita simpulkan rusuk dikali rusuk dikali rusuk. Jadi rumus kubus adalah volume sama dengan S kali S kali S atau V sama dengan S pangkat 3. Di mana S adalah panjang rusuk kubus. Contoh 1, tentukan volume kubus yang panjang rusuknya 25 desimeter. Nah, volume kubus yang panjang rusuknya 25 desimeter. Berarti di sini kita ketahui bahwa rusuknya 25 desimeter. Kita langsung masuk ke rumusnya. Rumusnya V sama dengan S pangkat 3. Karena S merupakan panjang rusuk, maka S kali S kali S yaitu 25 dikali 25 dikali 25. Ini seharusnya bukan senti ya, karena kita di soal desimeter, maka harusnya ini desimeter bukan sentimeter. Nah, jawabannya 15.625 cm kubik. Jadi untuk volume satuannya cm kubik ya, pakai kubik. Nah, ini harusnya ini desimeter karena di sini diketahui rusuknya satuannya desimeter. Nah, jadi volume kubus yaitu 15.625 desimeter kubik. Selanjutnya, contoh yaitu sebuah akuarium berbentuk kubus diisi air 121 liter. Ternyata tinggi airnya dalam akuarium 40 cm. Tentukanlah volume akuarium jika diisi sampai penuh. Nah, diketahui nih airnya 121 liter dan tingginya 40 cm. Jadi ini bukan 20 ya, 40. Ini salah penulisan. Dan ditanyakan volume akuarium. Jadi apa tadi rumus volume? Ya, S pangkat 3. Jadi kita dapatkan S-nya. Nah, kita cari dulu dari luas alas sama dengan S pangkat 2. Karena luas alas persegi, maka luasnya persegi kan S pangkat 2. Kita cari dengan volume airnya S pangkat 2 dikalikan tinggi. Volume airnya diketahui 121 liter sama dengan S pangkat 2 dikalikan 40 cm. Tingginya ya. Jadi karena satuannya cm, maka kita akan merubah liter menjadi cm juga. Jadi 121 liter akan berubah menjadi 121.000 cm kubik. Jadi kita rubah satuannya. Sama dengan S pangkat 2 dikalikan 40 cm. Kemudian hasilnya S pangkat 2 sama dengan 121.000 cm kubik dibagi 40 cm.
sama dengan 3025 cm persegi. S, maka kita dapatkan panjang rusuknya, yaitu S sama dengan akar dari 3025 cm persegi, yaitu 55 cm. Karena kita sudah dapat nih S-nya, maka kita langsung masuk ke rumus volume. S pangkat 3, yaitu 55 pangkat 3. Maka akan dihasilkan 166.375 cm kubik. Dan kita ubah nih cm kubiknya jadi liter. Jadi 166,375 liter. Jadi volume air volume akuarium yaitu 166,375 liter. Selanjutnya kita akan belajar jaring-jaring kubus. Yang pertama ada gambar 1, gambar 2. Jadi ini merupakan jaring-jaring kubus. Gambar 2 ini merupakan jaring-jaring dari kubus dari gambar 1. Alasnya yang abu-abu, ini tutupnya. Ini tutup. Ini alasnya. Selanjutnya jaring-jaring kubus itu rangkaian persegi dari hasil kubus. Rangkaian persegi yang merupakan jaring-jaring kubus ada beberapa jenis. Nah, ini Kak Amel punya 11 jenis jaring-jaring kubus. Jadi kalian pahami sendiri. Di sini ada jaring-jaring kubus pasti memiliki 6 sisi. Selanjutnya belajar luas permukaan kubus. Nah, luas permukaan kubus ini kita dapatkan rumusnya. Langsung aja ya, kita langsung. Tadi kan udah Kak Amel jelaskan untuk jaring-jaringnya yang tadi. Nah, di sini ada gambar persegi yang pertama dari jaring-jaring kubus ini, panjangnya 8 cm. Untuk menghitung luas permukaan kubus, maka kita harus mencari yang pertama, rumus luas persegi. Luas persegi apa? Sisi kali sisi. Ya, S pangkat 2. Kenapa? Karena di sini sisinya ada 6, maka kita kalikan luas perseginya dikali 6. Jadi, luas persegi tadi 8, dikali 8, 64. Luas keseluruhan luas permukaan kubusnya 6 dikali L. Luas dari gambar persegi yang pertama. Jadi, 6 kali 64 sama dengan 384. Nah, pada setiap kubus terdapat 6 buah sisi berbentuk persegi. Luas satu sisi sama dengan panjang rusuk kubus dikalikan panjang rusuk kubus yang lain. Misalkan luas sisi yang pertama L1 sama dengan S kali S sama dengan S pangkat 2. Dan jadi L1 sama dengan L2, L3 sama dengan L3 sama dengan L4 sama dengan L5 dan sama dengan L6. Karena dia persegi, panjangnya sama, jadi rumusnya sama. Maka akan dihasilkan luas permukaan kubus yaitu L sama dengan 6 dikalikan S pangkat 2. Nah, contohnya nih, hitunglah luas sisi kubus tanpa tutup, hanya 5 buah persegi. Jadi bukan 6 ya. Jadi luas sama dengan 6 dikalikan 30 cm dikurangi 30 cm persegi. Hasilnya 5.400 cm dikurangi 900. Ini kenapa kok dikurangi 30? Karena kita hanya ada 5 sisi. Jadi hasilnya 4.500 cm persegi. Terima kasih. Selanjutnya akan Kak Amel kasih tugas di grup ya, via WhatsApp. Jadi ada yang mau ditanyakan, kita akan lanjut ke forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.